Jadi jelas serikat buruh dan buruh itu tidak setuju. Jadi pengusaha saja menolak, ya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Apindo kan sangat jelas ya, menolak tentang adanya dana tambahan. Kan jelas bagi buruh itu kenapa harus dibebankan lagi. Di dalam BPJS saja, BPJS Ketenagakerjaan itu sudah jelas ya ada manfaat untuk perumahan. Gitu. Nah ini kan kalau kita ngelihat ini memang saya kira pemerintah ini terutama di dalam rejim Jokowi ini saya kira memang betul-betul raja tega terhadap kaum buruh. Gitu. Sudah dihancurkan hak-hak kaum buruh, dirampas hak-hak kaum buruh itu melalui undang-undang cipta kerja atau omnibus law cipta kerja. Sekarang dikeluarkan lagi aturan yang baru yaitu dari peraturan pemerintah ya yang memotong upah buruh 2,5% dan dibebankan kepada si pemberi kerja atau pengusaha 0,5% gitu. Ya, jadi, Pak Rudi, kan mau dikasih rumah Pak sama pemerintah, masa nggak setuju Pak? Nah, tadi Pak Triadi sudah menjelaskan buruh itu beberapa juga sudah punya rumah. Nah masalahnya ini kan diwajibkan oleh negara buruh untuk menabung uangnya. Ya. Nah menabung itu kan bukan kewajiban, itu kerelaan ya. Dan itu adalah sudah jelas-jelas undang-undang tentang tapera ini dan peraturan pemerintah ini jelas-jelas melanggar undang-undang dasar, terutama juga hak asasi manusia. Menurut saya ini undang-undang ini termasuk undang-undangnya, termasuk peraturannya harus segera dicabut. Butuh nggak butuh di situ bagi kaum buruh gitu. Nah justru menurut saya yang harus diatur itu adalah yang nyata dia tidak punya rumah. Kalaupun kan menyiapkan kehidupan yang layak, perumahan itu kan kewajiban negara. Ya. Kenapa harus dibebankan kepada buruh? Buruh itu udah banyak potongannya Pak, upahnya yang sangat murah, tapi potongannya itu banyak, potongan BPJS, potongan ini dan itu, belum lagi ditambah dengan potongan langsung ataupun tidak langsung seperti sekarang. Misalkan BBM akan naik, tarif listrik akan naik, PPh 21 dinaikkan, pajak-pajak lain dinaikkan. Ya kan, sementara pemerintah itu pelit ketika buruh minta kenaikan upah minimum. Banyak kali alasan, tapi ketika motong upah buruh tanpa ngomong ke buruh, langsung bikin kebijakan ABCD, sikat-sikat, dan itu seolah-olah benar. Nah menurut saya ini nggak benar ini kebijakan-kebijakan. Misalnya Pak Rudi, saya punya pola begini nih ya, ini ngomong-ngomong aja nih, omon-omon nih katanya. Kalau angka 3% tadi itu tidak dibebankan kepada pekerja, tetapi sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha, Anda pasti setuju dong? Ya enggak dong Pak, kasihan juga pengusaha. Tumben nih. Kompak ini. Kompak nih. Keberlangsungan usaha mereka. Kan itu bukan kewajiban pengusaha. Betul ada kewajiban di dalam pengusaha, tapi tidak bisa juga serta-merta dibebankan kepada pengusaha. Ya. Itu menurut saya di situ. Kan pengusaha juga keadaannya nggak sama situasinya. Iya. Gitu. Nah, kewajiban pemerintah ini terutama rejim Jokowi ini menurut saya segala sesuatu itu sekarang itu diserahkan terus menguras uang cash dari rakyat. Nah ini yang nggak benar menurut saya. Dia nggak peduli tentang kehidupan rakyat itu seperti apa gitu loh. Orang protes kepada rejim ini nggak pernah didengar gitu gimana kebijakan mereka. Nah kita curiga ini uang-uang ini akan dikumpulkan untuk membiayai PSN yang sedang dijalankan oleh rejim Jokowi, untuk membiayai makan siang gratis, untuk membiayai tentang IKN. Karena APBN-nya jeblok Pak. Jadi memang ini kita melihat curiga betul ini adalah dimobilisasi uang ini untuk membiayai hal seperti itu dan dibebankan kepada rakyat. Pajak naik udah jelas Pak. Iya.